Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Karenisa, NRP atau nomor urut dari 3, kelas D3 ITA 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai algoritma pencarian dari mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi untuk memahami teori ini lebih dalam, saya langsung menjelaskan mengenai soal yang saya temukan, yaitu tampilan graf seperti ini. Jadi dalam graf itu ada jalurnya seperti ini, S ke B, B ke A, ke C, dan seterusnya. Lalu dicantumkan harga-harga masing-masing jarak tersebut atau jalur tersebut. Jadi bagaimana merepresentasikannya menjadi tree? Berikut ialah gambar tree-nya. Jadi graf sebelumnya terbagi menjadi tree seperti ini. S ke A, lalu S ke B, B ke A, D, C, Z, dan seterusnya. Dilihat dari sini, bagaimana cara membuatnya menjadi seperti ini, yaitu misalnya S terdapat dua jalur, antara lain A, lalu B. Lalu ada B yang memiliki jalur A dan C. Sedangkan A memiliki jalur B dan D. Lalu dari B memiliki jalan C, hanya satu jalan saja. Untuk A memiliki D, lalu D memiliki C dan Z, C memiliki Z, dan D, dan seterusnya. Lalu untuk harga-harganya seperti ini. Nah, jadi untuk ini harganya yaitu yang berada di antara masing-masing node-nya, misalnya S dan B, harganya ialah 2. Lalu untuk total harganya, yaitu angka di bawah node tersebut. Misalnya S, karena belum menuju ke jalur mana-mana, maka harganya 0. Lalu jika S ke B, itu yang B bernilai menjadi 2. Dari total 0 ini ditambah harga ini menjadi 2. Lalu dari tampilan ini langsung mengarahkan ke S, B, A, D, C, Z. Mengapa? Karena jalur ini merupakan jalur terpendek dari S ke Z dengan harga yang terkecil, dengan total harga yang terkecil. Misalnya untuk ini menuju ke Z, harganya 11, lalu yang ini 16, 10, 8, 11, 10, 11, 14, 19, dan 11. Lalu ditemukan di antara yang lainnya, jalur inilah yang memiliki nilai terkecil. Jadi dapat dilihat dari sini, 0 ditambah 2 menjadi 2, lalu 2 ditambah harga ini 1 menjadi 3, lalu 3 ditambah 3 menjadi 6, 6 tambah 2, 8, dan 8 tambah 2 sama dengan 10. Jadi dapat dilihat dari sini, terdapat macam-macam metode untuk mencari jalur yang terbaik. Antara lain yang pertama ada breadth first search, lalu depth, best, hill, branch and bound, dan dynamic programming. Jadi apakah kelebihan dari masing-masing metode ini serta kekurangannya? Berikut akan saya jelaskan. Untuk breadth first search, kelebihannya adalah tidak akan menemui jalan buntu. Lalu yang kedua, jika ada satu polusi, pasti ditemukan. Untuk kelemahannya, breadth first search itu boros memori, selain itu mungkin terjebak pada lokal optima. Kemudian untuk depth first search, itu kelebihannya butuh memori yang relatif kecil, lalu menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi. Sedangkan untuk kelemahannya, yaitu mungkin terjebak pada lokal optima, sama seperti sebelumnya. Hill climbing memiliki kelebihan yaitu membutuhkan memori yang kecil, lalu menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi. Untuk kelemahannya, mungkin terjebak pada lokal optima, lalu perlu menentukan aturan yang tepat. Best first search memiliki kelebihan butuh memori kecil, menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi. Untuk kelemahannya mungkin terjebak pada lokal optima.
Untuk branch and bound memiliki kelebihan dan kelemahan yang agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu kelebihannya selalu menemukan global optimum dan kelemahannya boros memori karena menyimpan lintasan parsial lebih dari satu kali. Yang terakhir, dynamic programming memiliki kelebihan selalu menemukan global optimum, lalu lebih cepat dan hemat memori karena hanya satu kali menyimpan lintasan parsial. Untuk kelemahannya, harus mengingat node terakhir dari lintasan parsial yang sudah dicapai sebelumnya. Setelah mengetahui macam-macam metode tersebut, kali ini kita akan berlanjut ke soal-soal yang berikutnya. Nah, jadi contoh soal seperti ini yaitu gambar graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang serta implementasi tree-nya. Berikut gambar grafnya ya dari permasalahan petani dan ketiga barang miliknya dalam menyeberangi sungai. Jadi ada petani, serigala, angsa, dan padi. Jadi dilihat dari sini ya, permasalahan petani, serigala, angsa, dan padi. Jadi seorang petani ingin memindah dirinya sendiri, seekor serigala, seekor angsa gemuk, dan seikat padi yang berisi menyeberangi sungai. Sayangnya perahunya sangat terbatas. Dia hanya dapat membawa satu objek dalam satu penyeberangan. Dan lagi, dia tidak bisa meninggalkan serigala dan angsa dalam satu tempat, karena serigala akan memaksa angsa. Demikian pula, dia tidak bisa meninggalkan angsa dengan padi dalam satu tempat. Ya, karena angsa akan memakan padi tersebut. Jadi berikut gambar tree yang dibuat dari graf sebelumnya. Kemudian soal berikutnya, mengimplementasikan dengan metode depth first search. Beginilah tampilan dari depth first search. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Jadi depth first search itu dari pertama akan menuju ke yang paling bawah, karena dari kedalaman. Jadi dari A, B, C, D, E, H, lalu G, F. Namun ia tidak memiliki tujuan yang seharusnya ia tuju, yaitu C. Jadi dari F sini dia akan kembali ke node sebelumnya, menuju ke G. Lalu karena H ini memiliki dua child, dia akan ke child yang berikutnya, yang di sebelah kanan yaitu I, lalu dia akan ke J. Jadi beginilah implementasi metode depth first search. Untuk soal selanjutnya, mengimplementasikannya dengan metode breadth first search. Jadi ia akan melakukan dari atas, asalnya yaitu A, akan menuju ke C. Bagaimana caranya? Jadi tampilannya seperti ini. Metode breadth first search itu jika ada parent yang memiliki dua child atau lebih, ia akan menuju ke sebelah kiri terlebih dahulu, lalu akan ke kanan hingga child tersebut habis. Dari sini dapat dicontohkan untuk yang D dan F ini, dari C hanya memiliki dua child. Jadi dari A ke B ke C, lalu D ke F, lalu ya kembali lagi ke awal, E, G, H, lalu ke sini G. Nah, dari sini H ini memiliki dua child, jadi ke G ke I, lalu ke kanannya lagi hingga node yang di sebelah kanan sudah paling ujung. Jadi G, I, E, I, lalu kembali ke F dan ke J. J yang awal sudah ditemukan, jadi beginilah metode breadth first search. Jadi metodenya dari kiri ke kanan hingga menemukan tujuannya. Untuk soal selanjutnya yaitu membuat graph dan tree untuk masalah teko air. Berikut ialah tabel untuk menjelaskan aturan-aturan masalah teko air. Nah, beginilah tampilan dari graph yang dibuat dari ketentuan tabel sebelumnya. Nah, bagaimana untuk memahami ini? Jadi, ada dua teko, ada teko A dan teko B. Untuk misalnya nilai seperti ini 0,0, yang berarti teko A dan teko B tidak berisi air tidak berisi air sama sekali. Terus untuk ini misalnya 0,3 berarti teko A tidak berisi air, sedangkan teko B itu berisi air sebanyak 3 liter. Untuk begitu juga untuk semuanya. Misalnya untuk yang ini 43 itu berarti teko A berisi 4 liter dan teko B berisi 3 liter. Jadi bagaimana representasi untuk tree-nya dan metode apa yang akan dilakukan?
Beginilah tampilan dari tree-nya, representasi dari graph yang sudah dibuat. Cukup banyak dan rumit. Oke, soal selanjutnya yaitu mencari dengan metode depth first search. Seperti sebelumnya, dia itu mencari kedalamannya. Untuk tujuannya itu 2,0, untuk asalnya 0,0. Jadi seperti ini, dia akan mencari dari kedalamannya dengan jalur yang terbaik. Jadi 00, 40, 13, 10, 01, 41, 43, 03, 30, 33, 42, 02, lalu 20. Selanjutnya yaitu metode breadth first search. Jadi tampilannya seperti ini. Ia akan mencari dari asal menuju ke sebelah kiri, lalu sebelah kanan hingga menemukan tujuan terdekat. Jadi yang ditemukan ialah di sini 2,0. Jadi 0,0, 4,0, 0,3, 1,3, 4,3 dan seterusnya hingga menemukan asalnya yaitu tujuannya yaitu 2,0. Soal selanjutnya sebagai berikut. A. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan, state, ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan metode best first. Biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Jadi tampilan grafnya seperti ini. Nah, berikut ini ialah tampilan representasi tree-nya dari graf yang sebelumnya, yaitu seperti ini. Lalu ia mencari metode dengan best first search. Jadi ia akan mencari jalur yang terbaik, yaitu ini A, C, E, G, Z. Dengan tampilan seperti ini. Lalu total biaya yang didapat ialah dari harga sebelumnya, A ke C harganya 5, C ke E harganya 3, E ke G harganya 2, G ke Z harganya 3, yang totalnya menjadi 13. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya minimum yang didapatkan itu 13. Soal selanjutnya ialah lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Jadi metode ini akan melihat misalnya C, ada node C di sini, lalu di sini ini tidak terlihat, saya akan perlihatkannya sebelumnya. Jadi C di sini, itu node-nya sudah ada di sini, jadi ia akan dicoret. Jalur tersebut akan dicoret. Jadi dapat dilihat di sini, A ke C, lalu C ke E, jadi di sini D, itu belum dicoret. Namun, setelah D ini terdapat E dan F. Karena ini sudah melewati E, berarti E di sini akan dicoret. Lalu dia akan ke G, di sini ya. Nah ini G ini sudah dicoret karena sudah dilewati di sini. Kemudian ia akan ke Z. Nah Z-nya sudah ditemukan di sini maka langsung dicoret. Begitu juga dengan node-node di sebelahnya. Jadi yang didapatkan ialah A, C, E, G, Z. Sama seperti sebelumnya. Dan total biaya yang ditemukan ialah sama seperti sebelumnya, yaitu 5 dari harga A ke C, lalu C ke E 3, E ke G 2, lalu G ke Z 3, maka hasilnya 13. Kali ini kita akan menuju ke materi game playing. Sebenarnya sama seperti sebelumnya. Jadi ini mengenai permainan game. Ya, permainan. Untuk soalnya buatlah semua kemungkinan jalan dalam game NIM dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut, berikan semua nilainya dan berikan salah satu contoh bagaimana permainan berjalan. Berikut tampilan dari graf game NIM tersebut. Jadi asumsi yang diberikan adalah min bermain dulu dan fungsi evaluasinya antara lain 0 itu min yang menang, sedangkan 1 ialah max yang menang. Jika pihak lawan memilih kondisi 10-1 pada langkah pertama, ini sebagai berikut.
maka komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 821 dan 641. Jika lawan memilih kondisi 92, berikut, komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 821 dan 632. Selanjutnya, ya 821, 632. Selanjutnya, jika lawan memilih kondisi 83, komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 632 dan 533. Kemudian, jika lawan memilih kondisi 74, komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 641. Ini, 641. Jika lawan memilih kondisi 83, komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai 1, yaitu 632 atau 533. Sama seperti sebelumnya, jika lawan memilih kondisi 65, komputer akan memilih kondisi yang memiliki nilai 1, yaitu 551 dan seterusnya. Jadi seperti ini tampilannya. Hasil akhirnya dapat disimpulkan ini yang paling akhir 21111. Berikut ialah penjelasan yang saya jelaskan sebelumnya. Soal berikutnya yaitu suatu permainan atau game dapat ditelusuri secara optimal dengan menggunakan prosedur alpha beta pruning. Jelaskan langkah-langkah hampiran untuk pohon di bawah ini. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Oke, bagaimana pengerjaannya akan saya jelaskan. Kali ini kita lihat dari yang paling bawah, yaitu level 4. Jadi ini dari awal. Ini ada 4, note 4, dan 8. Jadi dilihat dari sini, untuk menuju ke sini yaitu maximize. Dari kedua note ini, ada 4 dan 8, manakah nilai yang lebih besar antara satu sama lain, yaitu 8. Maka nilai di sini berupa 8. Nah, setelah kedua leaf pertama terhampiri, atau note naik lebih tinggi lagi ke level 2, lalu masukkan nilai 8. Kemudian, hampiran node ketiga pada leaf dengan nilai 2 berikut. Lalu naik ke parent pada level 3. Nah, ini masukkan nilai 2 terlebih dahulu. Jika kita menghampiri leaf berikutnya, kita mencari nilai yang lebih tinggi dari 2. Sementara pada level 2, kita mencari nilai yang lebih kecil atau minimize dari 8. Maka leaf 7 kita hampiri, lalu naik ke level 2 dan ganti nilai 8 menjadi 2. Nilai 8 menjadi 7. Jadi sebagai berikut. Nah, lalu hampirin node kelima pada leaf dengan nilai 12. Berikut ini. Naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 12. Nah, karena 12 itu lebih besar dari 1, maka nilainya tetap 12. Selanjutnya, hampirin node ke-7 pada leaf dengan nilai 21. Ini. Naik ke parent pada level 3, lalu masukkan nilai 21 di sini. Jika kita menghampiri leaf berikutnya, kita mencari nilai yang lebih tinggi dari 21. Sementara pada level 2, kita mencari yang lebih kecil. Maka, leaf 5 tidak kita hampiri, dan pada level 2 tetap bernilai 12. Jadi tetap 12 di sini. Jadi mengapa 12? Karena 5 ini lebih kecil dari 12 dan 21 ini lebih besar dari 12. Jadi pada level 2 kita nilaikan ini menjadi 12. Selanjutnya hampiri node ke 9 pada leaf dengan nilai 2. Naik ke parent pada level 3. Naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 2, lalu hampiri 5. Jadi karena 2 ini lebih kecil dari 5, maka 5 ini yang menjadi nilai pada level ke-3. Setelah keduanya ini sudah dihampiri, maka kita lanjut ke level 2-nya. Lalu masukkan nilai 5.
Hampiri node berikutnya pada leaf dengan nilai 7, naik ke parent level 3. Jadi kita masukkan nilainya 7. Jika kita menghampiri leaf berikutnya, kita mencari nilai yang lebih tinggi dari 7. Sedangkan di sini nilai 7 lebih tinggi dari nilai yang berikutnya. Jadi di sini tetap 7. Nah, pada level 2 ini kita mencari minimize, nilai yang lebih kecil. Karena 6 ini lebih besar dari 5, lalu 7 juga lebih besar dari 5, maka di sini nilainya tetap 5. Lanjut ke leaf berikut, yang bernilai 12, naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 12, lalu hampiri 5. Karena 12 lebih besar dari 5, maka parent tetap bernilai 12. Setelah leaf ke-13 dan ke-14 ini sudah terhampiri, naik lebih tinggi lagi ke level 2, lalu masukkan angka 12. Hampiri node berikutnya, dengan nilai di 9 ini, naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 9. Kita hampiri leaf berikutnya, kita mencari nilai yang lebih tinggi dari 15. Ini yang lebih tinggi dari 9. Sementara pada level 2, kita mencari yang lebih kecil dari 12. Maka leaf 15 tidak kita hampiri, dan pada level 2, tetap bernilai 12. Kemudian hampiri node pertama pada level 2 dengan nilai 7. Ini level 2. Naik ke parent pada level 1, masukkan nilai 7. Hampiri 12. Karena 12 ini lebih besar dari 7, maka ini diganti dengan nilai 12. Masukkan nilai 12. Hampiri node ketiga pada level ini dengan nilai 5. Naik ke parent pada level 1, masukkan nilai 5. Lalu kita pergi ke node berikutnya, yaitu 12. 12 dan 5 lebih besar 12, maka pada level 1 dimasukkan angka 12. Lalu ia ke level ke atasnya, kita masukkan nilai 12, yang dimana sebelumnya juga nilai 12. Jadi nilainya tetap 12. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.